are method and approach. Jadi, apa sih tadi bedanya method sama approach? Kalau method itu menekankan pada teknik pelaksanaannya ya. Kemudian kalau approach itu pendekatan, itu lebih ke strategi dalam perencanaannya. Jadi tadi bagus sekali sudah dijawab oleh temanmu. Kalau nggak salah Farhah tadi yang banyak jawab. Kalau saya salah mohon dikoreksi karena nggak hafal namanya. Nggak hafal suaranya. Benar, Miss. Iya, benar. Nah, tadi jawabannya sudah bagus. Dari ketiga pertanyaan tadi, itu pertanyaan ketiga ya. What is the difference between method and approach? Kemudian tadi ada yang presentasikan LAD atau LAD. Tadi apa itu LAD? Itu Language Acquisition Device. Jadi, device itu alat ya. Alat dalam memperoleh bahasa. Tadi di slide-mu ada itu. LAD. Iya, Miss, ada. Nah, itu kepanjangannya itu ya. Oke, Miss, thank you. Iya, Language Acquisition Device. Terus, tadi pertanyaan yang pertama dari Nabila tentang conclusion. Tadi sudah dijelaskan oleh temanmu juga. And then the differentiation between empirical and theoretical theories. Tadi jawabannya sudah bagus, sudah betul. Kalau evaluasi empiris, itu evaluasi yang berhubungan dengan praktis, dengan eksperimen, dengan observation, research, atau project. Nah, kalau yang theoretical evaluation, namanya itu teori, jadi otomatis itu berkaitan dengan teori. Jadi penilaian atau evaluasi tentang teori-teori, gitu. Jelas ya? Nah, this is a brief differentiate between approach versus method. Nah, ini bisa kalian lihat kalau approach is the way in which something is approached. Jadi, caranya, perencanaannya. And the method is the way in which something is done. Jadi, itu pelaksanaannya, itu method. Then, approach itu refers to the direction, arah-arahannya. Kalau metode itu lebih ke proses pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, approach refers to the theoretical framework. Jadi kerangkanya ya, in general, kerangka secara umum. Kemudian method itu step by step guideline. Apa ini? Jadi langkah-langkahnya. Kemudian approach has to be decided before selecting the method. Jadi sebelum kita memilih metode itu, kita memilih pendekatan atau approach. Then method can be selected after deciding the approach. Ini perbedaannya ya. Kalau approach itu lebih ke casual, santai. Jadi dia tidak terikat dengan aturan-aturan yang runtut. Kemudian kalau method yaitu lebih scientific, organized, and well researched. Jadi dia harus runtut. Kalau kita mengajar memakai satu metode, itu kan ada sintaknya, ada urut-urutannya. Nah, itu kita harus mengikuti aturan itu. Tidak boleh dari langkah pertama, kemudian kita langsung melewati ke langkah keempat, tidak boleh ya. Sampai sini jelas ya? Next. Nah, tadi contohnya yang dicontohkan oleh grup 4 tadi about communicative language teaching sama audiolingual, ya kan? Nah, saya juga sama ini mengambil dua contoh itu yang dari buku kalian. Ini communicative language teaching tadi sudah disinggung oleh grup 4. The background is ini ya. The communicative approach emerged in the early 1970s as a result of the work of the Council of Europe experts. Nah, tadi ada tokoh ini, Wilkins, 1972, sama. Proposed a functional or communicative definition of language that served as a basis for developing communicative syllabus for language teaching. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misal di ujian, please describe
the background of communicative language teaching, kalian bisa menjawab berdasarkan ini ya, penjelasan singkat ini ya. Ini misalnya. Next. Nah, tadi Chomsky itu sudah dijelaskan temanmu tadi, dia adalah seorang linguis. Chomsky held that linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener in a completely homogeneous speech community who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions. Ini ada dua tokoh namanya Chomsky sama Himes. Itu masuk ke background. Then prinsip. Jadi ada background, prinsip. Ini saya jelaskan singkat saja, nanti bisa dibaca ya. Principles. Jadi ada prinsipnya di communicative language teaching itu. Prinsipnya ini singkatnya, the goal is to enable students to communicate in the target language. And to do this, students need knowledge of the linguistic forms, meanings, and functions. They need to know that many different forms can be used to perform a function, and also that a single form call often serve a variety of functions. Kemudian ada role of the participants. Ada ini aturannya, and then characteristic of the teaching learning process, and then interaction. Kemudian ada ini, students viewing the language. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini penting ini. This is important in communicative language teaching. So, tadi belum disinggung oleh temanmu ya, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan metode communicative language teaching. Jadi ada scrambled sentence, and then language games, kita bisa menggunakan games, and then picture strip story, kemudian role play itu bermain peran ya. Ketika kita mengajar speaking, itu kita bisa pakai role play, and then we can use newspaper, radio, and television broadcast, news, weather forecast, and timetables. Kita juga bisa pakai jadwal untuk mengajar communicative language teaching. Di situ siswa bisa berlatih untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan bahasa kedua, dengan metode-metode ini. Kemudian WH questions. WH questions itu apa? Ada yang hafal WH questions? Sama seperti di bahasa Indonesia. What is WH questions? What? When? What? When? Who? Where, whom, which, who, Where? why. Why? Ya, ada 5 ya. What, who, where, when, and why. Okay, and then the last is we can use the simulations. Ini jelas. Aktivitasnya dalam communication language teaching. Then, di dalam metode itu mesti ada keuntungan dan ketidakuntungannya. Nah, di sini sudah ini saya kelompokkan, ada advantages and disadvantages from CLT. Ini, ketidakuntungannya ini apa? The requirements are difficult. Not all classrooms can allow for group work activities and for teaching aids and material. Kemudian, it is controversial whether it can be used in every level of students. Jadi, metode ini tidak bisa digunakan oleh semua level atau semua jenjang. Kemudian, tidak semua kelas juga bisa mengikuti atau mengizinkan kegiatan kelompok-kelompok seperti ini. Terus, the teacher should prepare the syllabus by taking students' interests and needs into account. However, the energy and time of the teacher are limited. Jadi kalau kita jadi guru, itu kan sudah ada patokan apa yang namanya silabus dari pemerintah, ya kan? Nah, kalau kita mau menggunakan sebuah metode, yang mana metode itu
mengacu pada keinginan siswa atau learner's need, kebutuhan siswa, itu kan kita harus merombak silabus itu. Kita harus membuat sendiri itu materinya, kemudian cara-caranya. Nah, sedangkan tugas guru selain mengajar, itu juga punya pengerjaan administrasi yang tidak kalah banyak. Malah lebih banyak guru daripada tugasnya siswa. Nah, di sini itu kan agak merepotkan guru. So, ya kita bisa memilih metode lainnya kalau nggak mau repot, gitu. Terus, selain itu ada keuntungannya. This techniques increases the teacher-student relationship. It is an interactive relationship. Ketika siswa itu berinteraksi dengan temannya, dengan grupnya, otomatis mereka relationship-nya meningkat ya, jadi lebih akrab sama gurunya juga. Then CLT provides the opportunity for students to be aware of their abilities and exhibit them. Jadi mereka lebih aware tentang kemampuan mereka pribadi, bisa mengkoreksi diri. Aku ini kurang apa gitu. Temanku sudah bisa, aku juga harus bisa. Untuk to motivate them, ya kan? Terus yang ketiga, the students in this way can learn the target language in an enjoyable way. Ini keuntungannya. Kalau belajar bahasa melalui speaking, role play, melalui games, itu kan asik dengan kelompoknya, dengan temannya. So, di sini mereka akan enjoy. Jelas ya untuk CLT ya. Nah, next about audiolingual method. Tadi sudah disinggung temanmu sedikit. But here I show you about the definition, the goals, and then also the background like the CLT. Ini nanti tolong dibaca ya. Ini sudah saya siapkan. Ini untuk persiapan ujian nanti. Nah, sampai selesai, sampai slide 34 ini. Nanti dibaca sendiri. If you have any questions, you can ask me via WhatsApp or email. Gitu ya.